sosial. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, tumbuhnya perorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan antara buruh dengan majikannya. Perubahan sosial ini berbeda dengan perubahan lainnya. Perubahan sosial menekankan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya, serta aspek kultural masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori ini melihat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada pengorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Kedua, teori konflik. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan sumber utama terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. Yang keempat, teori linier. Menurut teori ini, perubahan bergerak menuju tahapan atau titik tertentu. Pandangan ini juga beranggapan bahwa perubahan bisa diarahkan atau direncanakan. Faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat, yang berupa bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, adanya revolusi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, yang berupa faktor lingkungan fisik atau alam, peperangan, pengaruh kebudayaan lain. Faktor pendorong perubahan sosial. Menurut Sujono Sukanto, yang pertama, kontak dengan budaya lain. Kontak dengan budaya lain dimungkinkan terjadi karena adanya proses difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Lapisan masyarakat yang terbuka yang memungkinkan orang lain untuk bermobilitas sosial secara vertikal. Yang ketiga, penduduk yang heterogen, memiliki orientasi ke depan, artinya punya visi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Yang keempat, ketidakpuasan terhadap bidang-bidang tertentu. Faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan atau interaksi dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional dan menolak perubahan. Yang keempat, prasangka buruk terhadap budaya baru. Yang kelima, hambatan ideologis. Adanya adat atau kebiasaan yang sudah ditanamkan kuat sehingga menolak sesuatu yang baru. Perubahan sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perubahan sosial yang pertama adalah munculnya penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Contohnya seperti laptop, komputer, HP, dan lain sebagainya. Yang kedua, munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Yang ketiga, munculnya lembaga atau institusi baru. Dampak negatif dari perubahan sosial yang pertama adalah perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi, yaitu keadaan di mana nilai lama sudah tidak relevan dan nilai baru belum terbentuk, yang menjadikan orang kehilangan nilai untuk dipegang. Yang kedua, kemunduran moral. Yang ketiga, munculnya konflik sosial yang dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Salah satu contoh konflik yang berbahaya adalah wacana perang nuklir.